Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat dan semangat? Semangat ya, fisika itu mudah. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang usaha dan energi. Nah, tentang pokok bahasan usaha dan energi ini, standar kompetensi dan kegiatan belajarnya yang ini nanti bisa kalian baca lebih jeli lagi melalui file silabus yang sudah pernah saya berikan di semester kemarin itu. Akan jadi satu. Nah, untuk itu pada bab ini kita mengingat kembali dulu. Kita ingat kembali apa yang sudah pernah kalian pelajari di SD maupun di SMP. Kalian sudah pernah mengenal ini, energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian kalian juga sudah mengenal tentang hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, kemudian kalian perhatikan juga tentang ini, tentang energi mekanik. Dari definisinya ya, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Ya. Singkatnya, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, kalian juga sudah familiar sekali dengan yang namanya energi kinetik dan energi potensial. Coba diingat kembali, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sedangkan energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukannya atau posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi kalian biasanya akan mengenal yang namanya energi kinetik itu energi untuk benda bergerak, sedangkan energi potensial adalah energi untuk benda yang dalam keadaan diam. Nah, kemudian rumusnya, untuk energi mekanik kalian bisa menuliskan rumusnya EM sama dengan EP plus EK, sedangkan EK-nya itu sama dengan setengah MV kuadrat dan EP-nya adalah MGH. Nah, untuk selanjutnya kalian amati ini dulu. Nah, ini saya carikan video dari YouTube. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini. Jadi seseorang yang menarik gerobak, apa yang terjadi? Tentu saja gerobaknya adalah bergerak. Benda yang bergerak adalah benda yang berpindah tempat. Nah, jadi di sini menarik dengan gaya tertentu. Orang ini bisa menarik dengan gaya karena dia juga memiliki energi. Kemudian yang berikutnya kalian perhatikan yang ini juga. Nah, kalau tadi itu berkaitan dengan apa? Gaya tarik. Sekarang yang ini. Nah, seseorang mendorong mobil. Sama. Kalau mobilnya dorong, dia akan bergerak, berarti dia berpindah tempat. Orang itu memberikan gaya dorong, dia bisa mendorong kalau dia memiliki energi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah ini, usaha. Jadi usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Jadi, usaha merupakan gaya dikalikan perpindahan. Yang kalian kenal dengan rumus W sama dengan F dikalikan S. Jadi di sini dikatakan benda itu memiliki atau ada usaha kalau suatu benda itu ada perpindahan. Ada gaya, tidak ada perpindahan, maka usaha sama dengan 0. Nah, ada perpindahan, tidak ada usaha, tidak ada gaya, dikatakan usaha juga sama dengan 0. Contohnya yang mana? Kalau ada gaya, tidak ada perpindahan, contohnya misalnya kalian mendorong tembok. Ada gaya, temboknya nggak berpindah.
usaha sama dengan 0. Sekarang ada perpindahan tapi tidak ada gaya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian goes, naik sepeda. Ketika sepeda itu sudah bergerak, kalian sudah berhenti mengayuh, tetapi sepedanya tetap bergerak. Nah, berarti di situ gayanya sudah tidak ada, perpindahannya tetap ada. Yang seperti itu tetap usahanya sama dengan 0 atau dikatakan tidak ada usaha. Jadi di sini tinjauan fisika mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kalian amati lagi yang ini. Nah, yang ini kalian perhatikan. Nah, ini seseorang menarik penggaris di sawah. Nah, ini penggarisnya itu bergeraknya mendatar. Orangnya menarik sesuai dengan arah apa ini? Arah batangnya ini kan. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini. Jadi arah batang, arah tarikannya itu kan membentuk sudut terhadap bidang datar. Nah, ini. Jadi yang seperti ini saya gambarkan dengan gambarnya. Nah, jadi kalau kita punya gaya yang membentuk sudut θ terhadap arah perpindahan, karena perpindahannya adalah arahnya mendatar, maka rumusnya usaha yang dipakai W sama dengan F kali S kosinus θ. Nah, jadi di sini diperhatikan catatannya bahwa gaya yang dipakai adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Gayanya adalah F yang searah dengan perpindahan, berarti hasil penguraian dari gaya F karena berada di samping sudut, maka di sini menggunakan kosinus θ. Ingat teorinya vektor, sin demi, kosami, tangen, desa. Nah, yang seperti ini juga bisa terjadi pada bidang miring. Nah, sekarang kalau ini langsung pada gambarnya. Kalau pada bidang miring di sini, arah perpindahan benda kan pada bidang yang miring ini. Kalau benda ini ditaruh seperti ini saja, sedangkan bidang miring ini licin, kemungkinan apa yang terjadi? Tentu saja kemungkinan benda ini akan turun ke bawah. Nah, mengapa dia bisa turun ke bawah? Ada gaya apa? Ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi arahnya selalu menuju ke bawah. Nah, gaya yang segaris dengan perpindahan itu adalah penguraian dari gaya berat ini. Kalau ini sudutnya θ, maka di sini sudutnya sama dengan θ. Nah, diuraikan, yang ke sini adalah mg cos θ, yang ke sini adalah mg sin θ. Jadi berat bendanya adalah mg. Sehingga rumusnya usaha yang dipakai adalah W sama dengan mg sin θ dikalikan S. S-nya adalah perpindahan. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali bab usaha dan energi karena memang fisika itu mudah. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara usaha dengan energi? Kalian perhatikan dulu kalimat ini. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Jadi, kalau dirumuskan, usaha itu merupakan perubahan energi. Baik perubahan energi potensial maupun perubahan energi kinetik. Nah, coba kalian amati yang ini lagi. Nah, ini seseorang menaikkan atau pak tukang. Nah, di sini menaikkan batu bata. Nah, di sini akan menggunakan usaha. Usahanya dari mana? Dari tempat yang rendah dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Berarti ada perubahan ketinggian. Makanya usahanya merupakan perubahan energi potensial. Nah, ini ya. Nah, perubahan energi potensial berarti kan MgH2 min MgH1. Boleh diringkas Mg konstan, H2 min H1 karena yang berubah adalah. Nah, sekarang kalian lihat yang ini. Nah, kalian amati dulu. Nah, ini ada seseorang menggiring bola. Nah, kalian perhatikan. Ketika bola sudah bergerak, kemudian ditambahi tendangan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kan bolanya akan bertambah kecepatannya.
Nah, jadi ada perubahan kecepatan. Jadi dalam hal ini berarti usaha merupakan perubahan energi kinetik. Nah, ini rumusnya. W sama dengan delta EK berarti setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Boleh ditulis setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya pada pokok bahasan usaha dan energi ini, jadi yang usaha itu berarti apa? Adanya usaha mengakibatkan ada perubahan posisi atau perpindahan. Jadi kalau tidak ada perubahan posisi atau tidak ada perpindahan berarti usahanya sama dengan 0. Adanya usaha mengakibatkan adanya perubahan energi, baik itu energi kinetik maupun energi potensial. Jadi dua ini. Jadi kalau dulu kalian waktu di SLTP kan hanya dikenalkan usaha atau rumusnya W sama dengan F kali S saja kan? Nah, sekarang kalian harus memahami, harus mengingat-ingat bahwa usaha itu rumusnya tidak hanya F kali S, tetapi juga delta E. Delta E-nya boleh delta EK, boleh delta EP. Nah, mudah kan? Sebenarnya sederhana sekali. Jadi konsepnya ya hanya itu untuk materi usaha dan energi. Untuk itu bagi kalian yang masih belum paham, video ini kalian ulangi lagi. Toh video ini hanya berapa ini, sekitar 12 menitan ini ya, kan hanya sebentar, jadi konsentrasi dulu, diulangi lagi itu ya. Semangat ya belajar. Oke, yes, fisika itu mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.